Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke, ini Liga 1 makin seru ya. Persaingan 4 tim teratas atau The Big Four ya, memasuki pekan ke-22. Oke, ini adalah pekan ke-22 ya. Dan pekan ini juga banyak banget pertandingan-pertandingan yang melibatkan 4 tim yang saat ini berada di 4 besar ya di klasemen sementara. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas adalah duel 2 tim biru. Kali ini mempertemukan antara Biru Tengah PSIS Semarang yang akan menjamu tim Biru Barat. Ini pun akan sangat menarik sebab 2 tim ini sebenarnya lagi ada masalah nih. Masalah apa itu ya? Dan juga ada konflik juga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan coba cari tahu sama-sama sebenarnya ada masalah apa sih di kedua kesebelasan ini, dan juga ada pemain siapa saja yang akan absen di kedua kesebelasan, dan bagaimana strategi pelatih dalam menyiasati laga yang bisa dibilang laga super big match dan laga klasik juga ya. Makanya, tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang tengah dipersiapkan oleh 2 pelatih di kedua kesebelasan ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung di pekan ke-22. Perburuan gelar juara Liga 1 2024-2025 terus bergulir. Posisi puncak yang jadi tujuan utama. Saat ini di pekan ke-21, posisi 4 besar itu diisi oleh Persib, Persija, Persebaya, dan Dewa United. Atau dengan kata lain, dari 4 tim besar ini atau 4 besar ini, 1 tim timur dikeroyok oleh 3 tim barat. Otomatis setiap pertandingan yang akan dijalani oleh 4 tim ini akan selalu menjadi sorotan. Salah satunya yang akan juga jadi sorotan adalah laga antara tim tuan rumah Biru Tengah yang akan menjamu pemuncak klasemen sementara Biru Barat, Persib Bandung. 2 tim ini bisa dibilang serupa tapi tak sama. Dibilang serupa karena 2 tim ini ya sama-sama biru. Bahkan musim ini 2 tim ini memakai warna biru yang sama. Kesamaan lain, 2 tim ini sama-sama punya stadion yang megah tapi beda nasib. PSIS dengan Jatidiri yang baru direnovasi megah sih, tapi kok banjir ya. Sementara Persib yang meskipun renovasi GBLA ini nggak terlalu signifikan, tapi terlihat kualitasnya cukup baik ya, dan mendapatkan sponsor baru malah. Lalu 2 tim ini pun sebenarnya sama-sama lagi kesulitan ekonomi. Cuma bedanya PSIS ini tergantung dari para pemegang saham. Mau setor uang atau enggak. Kalau enggak ya nggak tahu deh nasib PSIS. Sementara Persib memang tengah dihadapkan soal keuangan, tapi Persib justru mendapatkan sponsor. Sebelum kita bahas persiapan 2 tim ini, kita akan coba simak sedikit ya kisi-kisi sejarah, rekor pertemuan, dan serba-serbi 2 tim ini. 2 tim ini sebenarnya sebelumnya ya bisa dikatakan seperti adik kakak, di mana PSIS ini lahir 1 tahun lebih tua dibanding Persib. PSIS itu lahir 18 Mei 1932, sementara Persib lahir 18 Maret 1933, beda setahun aja. Tapi usai Persib mengklaim lahir 1919, 2 tim ini tuh ibaratnya apa ya? Ayah dan anak kali ya. Nah, 2 tim ini sama-sama berasal dari era perserikatan. Tapi kalau kita bicara soal rekor pertemuan sejak era perserikatan sampai sekarang, ini nggak ada catatan yang pasti. Tapi kalau kita bicara sejak 2006, nah kenapa 2006 Bang? Sebab di edisi 94 sampai 2000-an, 2 tim ini tuh nggak ketemu karena format kompetisi di era itu masih 2 wilayah. Dan Persib di wilayah barat, PSIS di wilayah tengah. Jadi nggak ketemu. Ketemu itu 2006.
Nah, sejak 2006, dua tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 15 kali dengan catatan Persib menang 11 kali, PSIS menang 2 kali, dan 2 sisanya berakhir imbang. Ini khusus untuk di Liga aja loh ya. Musim lalu dua tim ini 2 kali bertemu dengan catatan 2 kali juga Persib menang atas PSIS dengan skor 1-2 dan 3-0. Di pertemuan pertama musim ini pun di kandang Persib ya, Persib pun menang dengan skor 2-1. Di 5 laga terakhir, PSIS itu cuma raih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan juga 3 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 laga terakhir raih 2 kali kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Sebelum ke laga ini, nasib berbeda justru dialami dua tim biru ini. Di laga terakhir, PSIS justru dibantai Dewa United di kandang mereka sendiri, sementara Persib menang 1-0 atas PSM Makassar di kandang mereka juga. Nah, kalau kita bicara pemain yang harus diwaspadai di laga ini, kalau PSIS ini tuh harus waspada pada 3 pemain Persib loh, yakni Tyron, DDS, dan Maklok. Sebab 3 pemain ini di 3 edisi sebelumnya selalu bisa nyetak gol ke gawang PSIS. Sementara bagi Persib yang harus diwaspadai dari PSIS Semarang tentu saja seorang wonderkid Timor Leste, Gali Freitas, yang hampir selalu bisa mencetak gol ke gawang Persib. Ditambah striker mereka ini lagi gacor nih. Abdallah Sudi yang udah sembuh pun lagi gacor ya di beberapa laga terakhir. Nah, menarik banget ya. Sekarang kita akan intip nih persiapan dua tim ini nih. Di kubu PSIS, tim ini tengah dilanda berbagai masalah, mulai dari permasalahan keuangan dan juga terjerat hutang 45 miliar hingga badai konflik internal antara manajemen dengan pemain. Ya, persoalan keuangan inilah yang membuat performa PSIS ini jadi tak stabil. Hingga saat ini para pemegang saham PT Mahesa Jenar belum mau menyetorkan uang ke PSIS, yang membuat CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi udah kepusingan nih nutupan keuangan alias nombok lagi. Gaji para pemain pun ternyata belum banyak yang belum dibayar full ya. Bahkan bonus udah nggak turun lagi tuh. Kondisi inilah yang disinyalir membuat permainan para pemain PSIS ini menjadi menurun. Dan tentu saja sosok utama yang jadi sorotan adalah pelatih Gilbert Agius. Sejak ada masalah keuangan, pelatih asal Malta ini seolah ogah-ogahan dalam melatih. Terbukti di 5 laga terakhir, Gilbert ini selalu seolah nggak menemukan atau nggak membuat strategi yang berbeda dalam permainan. Maka wajar jelang lawan Persib, suara-suara miring pun menggema dari para supporter PSIS agar mencopot Gilbert Agius. Di sisi skuad sendiri sebenarnya nggak ada yang absen lantaran akumulasi maupun cedera loh ya. Bahkan 2 bomber utama yakni Abdallah Sudi dan Evandro Brandao kabarnya di laga ini sudah bisa ditampilkan. Yang di laga kemarin Brandao ini memang nggak ditampilkan ya. Jika kami analisa, kenapa sih tim PSIS ini tuh sekarang terjelembab di papan bawah? Nah, dalam penelitian kami tuh kami menemukan ada 2 faktor, 2 penyebab, 2 hal, 2 sisi yang menurut kami menjadi kelemahan utama PSIS di musim ini, yakni sisi penyerangan dan sisi pertahanan. Dari 21 laga yang dijalani, PSIS itu cuma cetak 17 gol dan jadi tim kedua nih yang cetak gol paling dikit, di bawahnya Persis Solo yang baru cetak 16 gol. Tapi kebobolan PSIS cukup banyak, 27 gol, yang membuat tim ini tuh sekarang ya seolahnya lini belakangnya kropos, lini depannya tumpul. Padahal yang jadi faktor utama atau permasalahan utama ada di lini tengah. Lini tengah PSIS itu di beberapa laga terakhir itu selalu diisi oleh 3 pemain, Diarra, Dewangga, dan Tristiawan. 3 pemain ini tipikalnya hampir sama, yakni cenderung bertahan, tapi mereka dipaksa untuk ikut menyerang. Jadi ketika ada serangan balik dari lawan, 3 pemain ini tuh selalu telat turun. Ditambah sisi kiri dan kanan pertahanan PSIS musim ini pun menjadi biang kerok. Hilangnya Ucil atau Fredian Wahyu dan juga Wahyu Pras ini benar-benar terasa ya bagi pertahanan PSIS. Jadi dengan kondisi carut-marut seperti ini dan juga permainan serta strategi yang nggak berubah-ubah dari Gilbert Agius, kemungkinan beginilah yang akan dipakai melawan Persib Bandung. Di bawah star ditempati oleh Adi Satrio. Trio center back ditempati Lucas Barreto, Ruksi, dan Joao Ferrari. 2 wingback ditempati oleh Haikal Al-Hafiz dan juga Rian Ardiansah. Duet jangkar ditempati oleh Dewangga dan Diarra.
Sementara 3 di depan ditempati oleh Septian David Maulana, Galih Freitas, dan Abdallah Sudi. Sementara di kubu Persib Bandung, di sesi latihan terakhir, beberapa pemain tampak latihan terpisah, bahkan ada yang tak ikut latihan. Ciro Alves alami bengkak di kaki dan tangan. Beckham Putra alami demam. Tyrone Del Pino pun ini gejala demam berdarah. Hen-Hen Herdiana sakit gigi. Azikri Fadila dan Lukmansyah ini cedera di EPA. Maklok cedera hamstring ya. Untuk DDS dan Maklok sendiri sih mungkin masih bisa ikut ke Semarang, meskipun kemungkinan Maklok ini nggak akan bareng rombongan ya. Tapi kalau untuk Tyrone Del Pino ini kabarnya nggak dibawa ke Semarang sebab nggak memungkinkan kondisinya. Kalau untuk yang lain, menurut Boyan Hodak masih bisa ditampilkan. Nah, di laga ini, kembalinya David Da Silva ini membuat Boboto ini meminta pada Boyan Hodak untuk menduetkan Castanir dengan DDS. Sebab semenjak datang, dua pemain ini tuh belum pernah ditampilkan bersama. Kalau pendapat kami pribadi, gini loh ya. Kalau Tyrone ada, ya mending gak usah diduetin. Bukan lantaran gak bagus loh ya ngeduetin si Castanir dengan DDS. Tapi kan peraturannya Liga 1 kan cuma 6 nih pemain asing yang boleh ada di lapangan. Nah, kalau di depan itu ada Ciro, Tyrone, DDS, dan Castanir, otomatis sisanya cuma 2, yakni Nick dan Gustavo. Sementara Persib ini butuh kekuatan di lini tengah semenjak hilangnya Dado, dan peran ini dimainkan oleh Coach Cijan. Jadi kalau buat kami, kalaupun Tyrone ini absen, ya mending Coach Cijan yang main buat nambal lini tengah dan juga bisa ngebantu lini pertahanan. Lagi pula si Castanir ini tuh lebih bagus dicadangkan dulu buat cadangan ya, sebab kita tahu lah stamina David Da Silva itu nggak akan kuat selama 90 menit. Jadi istilahnya kudu boga, kudu aya pelapis. Nah, sebab ya kita nggak mungkin lah mencadangkan yang namanya Ciro Alves, karena Ciro Alves itu adalah salah seorang otak utama serangan Persib. Apalagi di laga ini tanpa adanya Tyrone Del Pino, kemungkinan Ciro ini menjadi satu-satunya otak serangan Persib. Boyan Hodak sendiri mengatakan tim PSIS ini meskipun tengah diterpa berbagai kisru, tapi menurut Hodak tim ini penuh pemain muda yang punya stamina dan fisik yang kuat, yang jauh lebih kuat dibanding para pemain Persib. Apalagi mereka ini main di kandang yang selalu bisa bikin kejutan bagi Persib. Nah, yang Hodak pikirkan adalah siapa yang akan mengawal Galih Freitas. Sebab kalau cuma Edo ini pasti kerepotan. Karena di sisi kanan PSIS itu ada Galih yang dilapis oleh Rian Ardiansyah yang sama-sama cepat. Sementara di Persib cuma ada Edo yang speednya paling tinggi saat ini. Usai Febri cedera ya, pemain lain speednya itu mungkin akan di bawah Edo ya. Beda cerita lah dengan Ciro ya. Jadi kalau kami prediksi kemungkinan seperti ini, atau mungkin keinginan kami lah ya. Keinginan kalau kami sih pengennya formasinya seperti ini. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Trio center back ditempati oleh Nick Wivers, Gustavo Franca, dan Matteo Kocijan. Dua wingback Kakang Rudianto dan Edo Febriansa. Duet jangkar masih sama, Maklok dan Adam Alis. Sisi sayap Beckham Putra dan Ciro Alves, sementara ujung tombak ya David Da Silva. Laga PSIS Semarang kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 9 Februari 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Jatidiri Semarang. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan ke-22 antara PSIS Semarang kontra Persib Bandung. Duel dua tim biru ya. Nah, gimana buat kalian? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini dan bagaimana jalannya pertandingan itu sendiri? Nah, itu semua kita akan coba bedah nanti di segmen fakta di balik laga usai laga ini. Makanya stay tune terus dari channel ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.